ya. Baik, biar saya mulai. Pada hari ini kami dari kelompok 3, yaitu perusahaan PT XYZ, akan mempresentasikan bagaimana cara kami menggunakan aplikasi simulasi arena ini. Baik, bisa dilanjut. Di slide ini ada beberapa daftar nama dari kelompok 3. Ya, bisa dilihat daftarnya. Selanjutnya dilanjut oleh Bapak Radit. Oke, yang pertama ada software Arena. Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan motor. Arena merupakan kombinasi pemakaian yang memiliki high level program dan fleksibilitas atau pelenturan yang menjadi ciri General Purpose Simulation Language. Arena Basic merupakan salah satu modul yang terdapat di dalam software Arena. Sesuai dengan namanya, modul-modul yang terdapat pada Arena Basic biasa dijadikan dasar untuk membuat simulasi proses dari sistem nyata yang ada. Berikut ini akan menjelaskan mengenai modul pada Arena Basic oleh Rizky Kencana. Baik, terima kasih Radit. Saya akan melanjutkan dari Radit selaku rekan teman kelompok saya. Poin pertama ada basic proses panel. Pada arena berisikan modul-modul yang digunakan untuk memodelkan simulasi sebuah sistem. Berikut adalah modul yang terdapat dalam basic proses panel. Dan ada poin kedua, general flowchart modul adalah kumpulan dari objek yang ditempatkan pada jendela model untuk mendeskripsikan proses simulasi. Dan poin ketiga ada data modul adalah kumpulan objek yang ada di tampilan lembar kerja dari MO. Dan mungkin bisa dibantu oleh rekan saya, ada di sini slide berikutnya adalah permasalahan. Dan permasalahan ini akan dibacakan oleh rekan saya juga. Mungkin Ya, di sini ada permasalahan. PT XYZ adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa pengiriman barang. Permasalahan yang terjadi di PT XYZ ini adalah bagian supply chain yang berkaitan dengan goods tidak dapat dikembalikan ke perusahaan.
Berikut adalah cara mensimulasikan supply chain pada PT XYZ, di mana telah menjadi masalah pada bagian return barang reject yang tidak dapat dikembalikan ke perusahaan menggunakan software Arena. Yang pertama, klik logo create, kemudian letakkan di sini. Kemudian ubah nama menjadi warehouse dengan type schedule. Setelah itu entities per arrival-nya diganti 5 dan maximal arrival-nya diganti 100. Kemudian setelah itu klik create lagi, ditaruh di bagian sini. Diganti nama jadi supplier. Terus entity type-nya diubah jadi 2. Dan diubah jadi schedule juga. Terus entities per arrival-nya diganti 5 dan maksimal arrival-nya 100. Kemudian setelah itu ambil assign yang ada di situ, kemudian letakkan di bagian sini. Setelah itu dikonekin antara warehouse dan assign ini. Dan ini kita ubah jadi delivery order. Kemudian di klik add, type-nya diubah jadi entity picture. Entity picture-nya diubah jadi picture box. Diletakkan di bagian situ. Lalu dikonekin dari station 1 dari order picking dan station 2. Kemudian station 1 kita ubah nama jadi warehouse. Dan di station 2 ini kita ubah jadi packing and loading. Yap, setelah itu klik hold, ambil hold dan letakkan di bawah sini. Lalu kita ubah nama jadi checking. Lanjut, kita klik yang signal, kita letakkan di bagian bawah packing and loading. Dan kita signal ini kita ganti nama jadi back in stock goods. Yap. Setelah itu dikonekin lagi dari warehouse ke back in stock goods. Lanjut dikonekin juga dari back in stock goods ke checking. Ya, kemudian klik lagi station dan diletakkan di samping checking. Station ini kita ganti jadi unloading. Kemudian kita connect dari checking ke bagian unloading. Setelah itu kita ambil design dan ditaruh di samping unloading. Kita ubah namanya jadi yes or no. Ini menandakan bahwa barang ini bakalan bisa dikirim atau tidak.
type-nya two-way by change, dan present true-nya ini kita pilih yang 75. Selanjutnya, dikonekin dari unloading ke yes or no ini. Lanjut, setelah itu kita klik yang root ini. Kita letakkan di bagian bawah yes or no ini. Kemudian kita konekin. Setelah itu kita ganti nama jadi reject goods. Ya, selanjutnya kita klik station, diletakkan di bagian sini, dan kita konekin dari yes or no ke station ini. Station ini kita ganti nama jadi delivery goods. Lanjut, di bagian dispose kita letakkan di bagian sini. Lalu kita ubah namanya jadi customer. Nah, setelah semua sudah diselesaikan, kemudian saya akan mensimulasikan bagaimana perjalanan dari warehouse ke customer. Ini reject goods-nya udah kita cek ulang. Kemudian dari checking, unloading, dari situ dipersiapkan apakah barang ini layak atau tidak untuk dikirim. Terus kemudian delivery goods dan lanjut ke customer. Sekarang saya akan mengecilkan dulu. Oke, mari kita mulai. Ya. Ini adalah bagian barang yang akan dikirim dari warehouse ke customer. Ya, menurut saya dari simulasi yang telah dikerjakan, jadi PT XYZ ini akan memperbaiki bagaimana ada barang reject yang dikomplain dari customer dan akan kembali ke warehouse untuk melakukan perbaikan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya itu kesimpulan. Dari permasalahan yang telah disebutkan pada PT XYZ, dapat disimpulkan bahwa dari warehouse sampai ke tahap delivery ke customer terdapat permasalahan yaitu goods yang tidak dapat diterima oleh customer. Maka dari itu, kami mempunyai solusi dengan menggunakan software Arena mungkin dapat dijadikan analisa ulang pada permasalahan XYZ. Selanjutnya kesimpulan yang lanjutan akan dibacakan oleh Reza. Dalam menyelesaikan permasalahan yang kami miliki, kami menggunakan software simulasi Arena dan kesimpulan yang kami dapat ialah dari simulasi aplikasi. Berikut ini adalah nama-nama tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok.
Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa di-cut, Pak.